sengaja deh kayak orang digetak awalnya. Wah enak video nih. Itu pentingnya bahasa tapi selidiki kono dhisik lho piye awalnya. Kadang apa captionnya kita nggak tahu pasti daripada kita menyebarkan berita yang bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan selalu senantiasa nih dimanapun Anda berada. Semoga Gusti Allah selalu melindungi Anda dan pastinya dipermudah segala urusannya. Amin. Kali ini kita bakal membahas sebuah video yang beredar di kalangan kawan-kawan. Jadi kali ini bakal mereaction. Yang pertama mereaction ya, kemudian ada pembahasan kasus dari kawan kita juga yang dimana kerja 1 bulan ini hampir mengalami yang nasib yang sama seperti video yang bakal kita reaction tadi. Dan di sini poin utama adalah tentang pembahasan bahasa dan betapa pentingnya bahasa ini bagi calon CPMI. Jadi jangan sampai meremehkan soal bahasa. Yuk kita bahas dan juga reaction tentang video yang lagi viral. Dan ini adalah pembahasan. Video itu ada yang bilang katanya di Taiwan, ada juga yang bilang katanya di Hong Kong. Dan video itu sebenarnya adalah video yang lama, yaitu tepatnya adalah bulan 7 tanggal 27 2023. Kejadiannya ini sekitaran jam 7-an lebih sedikit. Dan untuk masalah di mana tempat Mbak itu kerja, entah itu di Hong Kong atau Taiwan, sebenarnya itu tidak penting karena dimanapun Anda berada, tetap yang paling utama adalah bahasa ya. Nah, kawan-kawan, ini tidak saya bahas sendiri karena mungkin kawan-kawan sudah sering ngeliat nonton video tentang pembahasan bahasa. Jadi penting banget kita bakal mendatangkan dari kawan kita. Jadi ini semacam podcast bagaimana sih kawan kita ini menanggapi sebuah video tadi. Karena jujur nih ya, tadi saya tidak melihat video ini kalau nggak teman saya ini yang memberitahu. Jadi gimana sih reaction dia dan juga tanggapan dia mengenai video ini ya. Oke, ini adalah teman kita. Gak apa-apa. Jadi ini adalah teman aku yang dimana nanti kita bakal minta dia untuk menjelaskan video dan pandangannya ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, ini namanya Lina. Oke, udah bekerja berapa lama di negara Hong Kong ini, Bos? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Masih kalah dengan seniornya. Masih kalah dengan seniornya, tapi kalau soal pengalaman bahasa, nah ini jagonya ya. Oke. Tadi kawan-kawan udah nonton dari video tadi. Nah, di situ sedikit kronologi yang saya ketahui adalah si Mbak ini anggap aja dia kerja di negara Hong Kong. Karena apa? Kita lihat dari bahasa majikannya sepertinya bahasa Kantonis ya. Ya. Nah, di situ saya baca bahwa mbaknya ini sekitaran 1 bulan bekerja di negara Hong Kong. Kemudian dia ini tahu kan, 1 bulan kerja kemudian bahasa nggak bisa, ataupun bahasa bisa sedikit namun tidak bisa mengimbangi percakapan dari bos yang dimana ngomongnya itu tergesa-gesa, betul? Nah, ketika tergesa-gesa itulah dia nggak bisa menangkap dengan keseluruhan, bahkan cuma sedikit aja kadang nggak nangkap. Akhirnya di situ terjadilah nggak connect antara si bos sama si Cece. Ujung-ujungnya nanti si bos marah. Ketika bos sering marah itulah
Akhirnya mbaknya nggak kuat, ngalami yang namanya depresi tadi. Nah, karena sering dimarahin di ruang tamu, ya, akhirnya karena depresi dan kebiasaan nggak bisa ngontrol, akhirnya mbaknya ini ngelempar handuk ke majikannya. Walaupun itu tidak sopan, tapi kalau orang tidak bisa mengontrol emosi, yaitu untung aja dia tidak menjaga anak kecil. Kalau sampai menjaga anak kecil bisa dilempar, bener nggak? Jadi itu sedikit kronologinya, dan di ujungnya si bosnya ini bakal poking. Tahu kan poking, yaitu bakal ngelapor ke polisi. Karena itu termasuk adalah pelanggaran ya, dimana kekerasan ya. Oke, kita bakal tanya sama teman kita Mbak Lina ini, bagaimana menanggapi situasi tersebut ketika calon pekerja migran Indonesia mau bekerja di negara manapun, gak hanya di Hong Kong, namun kendalanya itu bahasa. Bagaimana pandangan sampean mengenai situasi seperti ini? Oke. Jadi kalau menurut saya, Bentar. oke. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya saya tidak mau komen terlalu banyak karena saya sendiri tidak tahu kronologi yang sebenar-benarnya itu seperti apa, dan kita tidak bisa menghakimi entah itu dari sudut pandang kita sendiri atau dari sudut pandang orang lain karena kita tidak menjalani dan kita tidak berada di situ ya teman-teman. Video itu kan cuma sebagai rujukan saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu tuh benar 100% yang terjadi seperti itu, atau bahkan awalnya itu seperti apa kita tidak tahu. Tapi di sini kita cuma berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman seberapa penting bahasa itu ketika kita bekerja di negara orang. Sebenarnya ini tidak hanya buat kita selaku pekerja yang non formal, tapi juga untuk pekerja yang formal pun bahasa itu sangat penting seperti itu. Nah, untuk teman-teman calon pekerja migran, terutama teman-teman seperjuangan yang belum berangkat atau teman-teman yang memang sudah berangkat di sini, tentunya teman-teman tahu bahwa yang pertama kali yang teman-teman harus pelajari itu adalah tentang bahasa. Itu nggak boleh nggak. Walaupun teman-teman kita bisa bilang nggak pernah bekerja sebagai pekerja migran sebelumnya, tapi kalau teman-teman tahu bahasa, itu adalah kunci awalnya atau langkah awalnya. Contoh aja seperti ini teman-teman. Ketika bos nyuruh teman-teman untuk ngambilin barang A, atau barang A itu letaknya di mana. Kalau teman-teman tahunya cuma teman-teman itu bisa kerja, tapi teman-teman nggak paham disuruh apa, kira-kira apakah pekerjaannya teman-teman itu bakalan lancar? Tentunya enggak. Tetapi menurut saya kalau teman-teman paham, teman-teman bisa komunikasi, ketika teman-teman nggak bisa bekerja secara perfect, tapi teman-teman disuruh tuh teman-teman paham, semuanya bakalan lancar gitu, dan bos pun bakalan paham kan kenapa. Oh, pekerjaan yang ini tuh teman-teman bisa berjalan, bisa belajarnya tuh sambil berjalan gitu, perfect itu. Tapi kalau komunikasi itu benar-benar harus wajib. Karena kenapa? Kita nggak berada di negara kita berada di negara orang. Makanya bahasa itu wajib, atau bahasa itu adalah modal pertama ketika teman-teman mau bekerja di luar negeri. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan banyak yang menyalahkan, ada yang menyalahkan mbaknya, ada juga yang menyalahkan majikannya. Kenapa? Majikannya itu nggak sabar. Yang dimana masih 1 bulan bekerja, nggak sabar, marah-marah. Tapi ingat loh kawan-kawan, majikan membayar itu mahal. Yang dia butuhkan adalah kamu datang ke tempat dia itu harus bisa. Namun ada juga majikan yang memang sabar, itu mau memberi tahu, sabar untuk menerima kekurangan mbaknya, biar nanti kalau kerja sambil belajar bahasa, itu ada juga. Namun ada juga si bos memang sengaja ngambil mbak Indonesia yang baru bekerja ini agar nurut, itu ada juga. Jadi kalau di dalam posisi ini kan kita nggak tahu nih maksud apa si bosnya ngambil anak baru yang jelas kadangkala memang kemungkinan besar nggak bisa bahasa, kerjanya juga nggak begitu bagus, namun manut
ya, ini ada beberapa sisi yang dimana kita kan nggak bisa menyalahkan 100% semuanya. Salah bosnya Cece semuanya, sendiri. Cece salah semuanya. Satu, ini juga keterlibatan PT di dalam prosesnya. prosesnya. Nah, menurut Mbak Lina sendiri, seberapa besar sih kesalahan PT yang biasanya ini cuman untungnya doang, namun tidak membekali CPMI dengan bahasa yang baik? Menurutnya Mbak Lina tuh bagaimana tentang permasalahan ini? Balik lagi, saya nggak mau ngejudge PT A, PT B, tapi ini menurut pendapat pribadi saya, tapi saya juga cuma di tengah-tengah aja, atau sharing sedikit aja seperti yang saya ketahui ya. Jadi kita nggak bisa nyalain PT 100% juga, walaupun ada beberapa pihak-pihak yang memang mereka seperti, oh yang penting ujian aja lulus berangkat, bahasa itu nanti gitu. Tapi tidak juga seperti itu, karena kadang juga balik lagi kepada si calon PMI itu sendiri ya. Kadang mereka itu juga udah diajarin nih di PT, disediakan fasilitas, tapi merekanya nggak serius. Karena mereka mendengar dari para seniornya, oh bahasa itu nanti kalau udah di sana tuh gampang. Bahasa itu sambil dulu ya. berjalan. Pokoknya ketika kamu berada di tempat yang baru, kamu pasti bisa dengan seiring berjalannya waktu. Karena saya dulu itu saya berangkat nggak bisa, tapi sekarang bisa. Tapi jangan terlalu percaya teman-teman, karena nasib kita itu berbeda-beda. Ada yang majikannya itu baik dan mau mengerti keadaannya sampean, tapi juga ada majikan yang memang nggak sabar. Kenapa? Ketika mereka taken kontrak sama kalian, kalian diambil nih untuk ngebantu di rumah itu ya. Nah, berarti mereka juga berharap teman-teman ini mau bekerja dan bekerja semaksimal mungkin, dengan catatan teman-teman harus paham. Oke, jadi gini teman-teman, tadi kan saya bilang contoh ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku ketemu sama mbak-mbak, kebetulan Salah. Berarti kalau kita tadi bahas tentang contoh, kalau Anda disuruh ini tapi nggak ngerti bahasa, akhirnya ujungnya kayak gini. Nah ini. Jadi contohnya nih, ketika teman-teman nggak ngerti ya, ketika si bos ini nyuruh apa gitu, ya otomatis dia gemes dong sama teman-teman gitu. Mungkin kalau sekali dua kali masih bisa lah ditoleransi, tapi kalau semakin hari dan tetap gitu aja tetap salah, ya mau nggak mau kalau dia itu marah, ya harusnya teman-teman itu juga introspeksi diri. Berarti saya ini harus gimana kayak gitu, karena bekerja saja itu nggak cukup. Karena yang paling penting ketika kita berada di negara orang yaitu komunikasi atau mengerti dulu bahasanya, baru bekerja yang baik. Nah itu baru komunikasi lancar, bekerja lancar, ya insya Allah semuanya lancar gitu. Itu sih. Terus aku ada cerita nih. Jadi ada sekitar 2 minggu yang lalu aku ketemu sama mbak-mbak. Ya memang mbak ya, dia seumuran sama saya dan dia di sini itu mau 2 bulan. Jadi baru 1 bulan, tapi jadi aku ketemunya kemarin itu pas dia habis gajian, tapi katanya gajiannya telat. Nah dia cerita panjang lebar gitu, terus aku tanya, kenapa kok komunikasinya itu nggak lancar, kenapa kok bisa si bos ini seperti itu. Nah si mbak ini bilang, iya loh C, soalnya saya memang nggak bisa bahasa sama sekali gitu. Lah kok bisa gitu? Memang nggak bisa, saya memang kesini itu ya pokoknya saya pengen berangkat kayak gitu. Nah jadi kalau saya bilang memang benar, bahasa itu sepenting itu teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan kalau teman-teman mau berangkat ke luar negeri, bahasa itu paling utama. Nah untuk teman-teman yang memang sudah terlanjur untuk datang di Hong Kong untuk bekerja, teman-teman masih merasa bahasanya itu kurang lancar, teman-teman tuh bisa nyari kursusan-kursusan yang yang menyediakan menyediakan pembelajaran secara online maupun offline. Di Hong Kong tuh ada banyak, ada organisasi yang menyediakan kursus gratis sebenarnya kalau teman-teman itu mau meluangkan waktu pas hari libur, atau bahkan ada kok yang setiap malam. Cuma saya kurang tahu grupnya itu apa. Seperti itu sih kalau menurutku. Jadi jangan cuma teman-teman bilang, aduh majikanku tuh kayak gini, aduh kayak gini, tapi coba dianalisa dulu nih. Sebenarnya ujung masalahnya tuh di mana? Apakah bahasanya teman-teman tuh lancar? Apakah teman-teman itu mengerti? Itu dulu yang terutama. Saya yakin kalau masalah pekerjaan, karena
kebanyakan untuk teman-teman yang baru itu belum punya pengalaman sama sekali untuk bekerja di luar negeri. Saya sendiri juga nggak punya pengalaman ke situ. Tapi ketika teman-teman bisa bahasa, teman-teman mengerti mereka maunya apa, saya yakin kok nggak akan ada masalah gitu. Walaupun teman-teman sempat dimarahi, ketika dimarahi pun berarti memang ada yang salah. Nggak mungkin dong kalau kita itu benar terus kita dimarahi. Kenapa? Karena mereka ngegaji kita, teman-teman. Itu yang memang harus teman-teman sadari. Mereka ngegaji kita asalkan mereka tidak semena-mena, dalam artian tuh mereka tidak too much itu apa ya? Keterlaluan. Menurut aku it's fine gitu. Mereka nggak keterlaluan, mereka nggak membentak, mereka tidak main pukul atau melakukan kekerasan ke teman-teman. Saya rasa nggak apa-apa gitu. Kalau kita mecahin sesuatu terus kita dimarahin, itu hal yang wajar kalau menurut saya, karena itu bukan rumah kita. Sekali lagi, kita di situ kita dibayar, kita harus hati-hati. Itu bukan rumah kita, dan setiap rumah, setiap tempat baru itu mempunyai rules atau peraturan yang berbeda. Dan saya tahu pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena kita ini tidak hanya bekerja menggunakan fisik, tapi kita juga bekerja menggunakan hati. Kita harus mengerti Kita harus mengerti karakternya majikan yang cewek itu seperti apa, karakter majikan yang cowok itu seperti apa, bahkan anaknya itu seperti apa maunya, dan juga neneknya kalau datang, mungkin juga saudara-saudara yang lain. Kita harus pandai meletakkan diri kita itu di mana sih. Kita harus bisa membawa diri kita itu gimana, memposisikan diri kita tanpa kita melewati batas bahwa kita itu seorang siapa gitu. Anda harus tahu diri juga gitu. Sebaik-baiknya yang namanya bos ya teman-teman, mereka tetap aja bos. Menurut aku sih gitu sih Kak. Nah, bagaimana menurut Lina sendiri kalau Mbak itu sudah bekerja dengan baik? Ya untuk pertama kali oke lah bahasa, cuman sedikit-sedikit bisa. Namun memang majikan itu sejak awal memang cerewet. Bagaimana cara menyingkapi, walaupun dia betul nih, walaupun dia mengikuti, kan ada si Mbak ini sudah betul dalam bekerja, ngikutin saran, bahasa juga lumayan oke, paham lah. Namun memang majikan itu sudah terbiasa memang cerewet. Nah, bagaimana sampai menyingkapi hal seperti ini? Kalau aku dulu ya, ini aku nggak ngomongin ke teman-teman. Ini tips aku sendiri ya, karena aku pernah juga dapat majikan yang seperti itu gitu. Kalau aku pribadi sih berusaha untuk ndablek, ya udah aku iyain aja, kayak ignore gitu loh. Udah biarin aja dia ngomong apa, yang penting gajian itu lancar dan gajian itu lancar, mereka nggak memperlakukan kita too much. Kalau memang mereka masih cuma cerewet itu yang seperti apa sih? Kalau cerewetnya itu kayak kamu kerja dari tadi pagi tuh ngapain aja, kayak gitu. Kalau emang teman-teman mau jawab ya dijawab, tapi kalau aku biasanya cuma diem aja. Paling aku jawabnya cuma coba aja dicek gitu. Kalau emang nanti belum bersih, nanti aku bersihin lagi. Aku cuma jawabnya kayak gitu sih, karena balik lagi ya, bagaimana cara kita menempatkan diri kita. Kalau emang dia sudah marah, kalau kita tambahin marah juga sama dia, jatuhnya api tambah api, hancur. Jadi lebih baik kita tahu posisi kita itu apa. Satu, kalau aku pribadi, yang penting gaji lancar dulu. Mereka memberikan hak-hak kita, ya kan? Kita ada kamar, kita ada fasilitas, makan dikasih. Mau kamu secerewet apapun, yang penting kamu nggak too much sampai kamu melakukan violence lah. Menurut aku sih it doesn't matter gitu, nggak apa-apa. Mbak Lina sendiri pernah nggak sih ketika majikan cerewet banget nih, tapi pernah nggak membantah ini untuk sekedar kalau nggak dibantah nanti kebiasaan. Kalau kita nyimpennya, kalau kita iya, tapi ketika digituin terus menerus, cerewetin terus menerus, ujung-ujungan kayak Mbak tadi ngumpulin rasa sakit hati yang ujungnya ngelempar itu. Nah, pernah nggak sih Mbak Lina sendiri juga di posisi tak lawan dia nyocot nih, kita juga nyocot. Pernah nggak seperti itu? Kalau aku pribadi belum pernah. Aku tuh orang yang bisa pretending. Jadi kalau aku dikata-katain kayak gitu, aku diem. Aku bukan orang yang suka ngelawan balik kayak gitu, enggak.
ya udah aku diam. Terus dia ngomong apa aku dengerin, aku nggak natap mata dia atau apa, ya udah aku gitu nunduk gitu. Kalau dia udah selesai, aku bilang, dia udah diem kan, terus aku bilang udah selesai nih, udah selesai kayak gitu. Oh ya udah bisa balik, udah ya udah aku balik nih. Nah kalau semuanya udah baik, nih kayak majikanku yang previous one ya, itu aku kayak gitu juga. Baru malamnya atau the next day aku bakalan ngobrol sama dia. Aku bilang, aku pengen ngomong dong, pengen ngobrol, bisa kayak gitu. Oh iya bisa. Nah di situ aku nyampein sebenarnya itu kemarin kayak gini loh, kemarin tuh kayak gini loh. Lah kenapa kemarin kok kamu nggak jawab gini-gini? Kan kamu lagi marah. Kalau orang marah kita jelasin nggak bakalan ada ujungnya. Aku selalu kayak gitu. Jadi aku ketika orangnya udah baik-baik aja aku ajakin ngomong. Tapi kalau memang siapa dulu nih, tergantung yang ini. Kalau di kasusku itu bos yang cewek yang kayak gitu. Nah kebetulan yang nge-hire kita itu kan yang bos cowok. Jadi semua masalah tuh biasanya ditanganin sama si bos cowok. Jadi aku datengin ke bos cowoknya, terus aku kayak share gitu sama dia, kayak gitu sih. Oke. Jadi gini, situasi ini hanya bisa dilakukan oleh orang satu yang ngerti bahasa. Hanya orang yang ngerti bahasa dia bisa ngajak diskusi bosnya. Tapi yang kalau nggak ngerti bahasa, tentu dia tidak akan bisa menemukan jalan untuk menjelaskan dengan baik. Ya nantinya ujung-ujungnya semuanya dikumpulkan, bosnya ngumpulkan kemarahannya, mengumpulkan kesalahan si cece-nya, ujungnya pemutusan kontrak kerja. Nah banyak banget sekali Mbak Lina itu memiliki pengalaman di majikan yang pertama kali kerja di negara Hong Kong. Nah nanti bakal kita minta dia menjelaskan pengalamannya bagaimana ya. Part 2 kali ya. Jadi nanti bakal ada ketemu sama Mbak Lina lagi, tentu podcast ini nantinya ya. Jadi kawan-kawan, kalau pengen tahu dan penasaran tentang Mbak Lina ini, silakan bertanya, dan saya pastikan dari bahasa kawan-kawan sudah paham bagaimana backgroundnya mbaknya ini dengan bahasa yang menurut aku pinter banget ya, termasuk bahasa Inggris. Tentu orang yang bisa bahasa Inggris untuk pertama kalinya ini bukan orang yang sembarangan, yang dimana belajarnya otodidak. Ini nggak mungkin. Jadi hanya orang-orang yang memiliki background pendidikan tinggi ini yang paham tentang. Kemudian nggak hanya bahasa, Mbak Lina ini juga searching di Google mengenai kondisi di negara Hong Kong. Jadi ketika dia ini mau ke Hong Kong, berangkat ke Hong Kong, ini sudah tahu bagaimana situasi di negara ini, terus bagaimana cara menghandle majikan yang cerewet banget, tapi dia bisa handle. Oke? Nanti di video kedepannya kita bakal ngulek tentang Mbak Lina ini. Nah semoga penjelasan ini bermanfaat, dan mungkin Mbak Lina sedikit aja saran untuk CPMI ataupun adik-adik yang baru 1 bulan 2 bulan kerja di sini dan kendalanya ini bahasa. Banyak sekali yang punya kendala bahasa sehingga nggak iso bahasa, nanti ujung-ujungnya diputus kontrak oleh majikan. Ketika majikan nggak sabar ngajarin bahasa, apa sih saran Mbak Lina bagi Mbak E atau CPMI atau Mbak yang sudah bekerja di negara ini yang baru? Kalau teman-teman yang belum bekerja atau belum berangkat ke Hong Kong ya, maksimalkan waktu yang ada. Karena kan kalau kita di Indo kita punya waktu yang banyak buat belajar. Menurutku sih gunakan waktu itu sebanyak-banyaknya. Nggak harus teman-teman kayak privat, bener-bener ngambil privat di tempat lain. Sebenarnya teman-teman dengan memanfaatkan fasilitas ya, seperti bimbingan belajar yang disediakan oleh BLK atau PT. Nah itu tuh udah bisa gitu. Seriusin aja. Kalau emang teman-teman mungkin tidak masuk PT, teman-teman bisa belajar sendiri dari YouTube. Sosial media tuh bisa kok dicari, semuanya tuh ada, dan itu nggak perlu bayar, itu gratis. Nah kalau Mbak yang memang sudah berada di sini, saya sangat paham waktu ya, lagi-lagi tuh waktu kayak kita kerja dari mulai bangun tidur sampai malam banget, kita mau belajar itu capek keadaannya. Tapi balik lagi, motivasi yang membuat kita itu jadi waktu
waktu ya. Jadi waktu ya, kendala kita lagi-lagi untuk belajar itu adalah waktu. Tapi sekali kita niatkan, nggak perlu lama-lama kok belajar bahasa itu, asalkan sampean punya niat. 1 bulan insya Allah sudah cukup untuk menguasai yang namanya basic conversation. Dan itu kayak yang saya bilang, teman-teman bisa join grup-grup yang free. Itu banyak banget platform-platform yang memang menyediakan kursus gratis. Ya, nggak cuma yang berada di Hong Kong, organisasi kita yang berada di Hong Kong, tapi di Indo itu juga banyak banget orang-orang yang menawarkan, ayo mau belajar bareng, ayo mau belajar bareng, silahkan gitu. Oke. Menurut aku sih gitu. Oke. Jadi gini, mungkin bagi adik-adik yang mau berangkat, contohnya ke negara Hong Kong ya. Oke, mbak-mbak, adik-adik mungkin tidak akan menemukan bahasa-bahasa Kantonis di Google ataupun jenis YouTube, sedikit sekali. Namun mbak-mbak bisa belajar bahasa Inggris di rumah ya, sebelum sampean mau berangkat ke PT. Ini penting banget ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, gini loh, sampean yang pertama yang harus saya lakukan adalah bahasa, kemudian mental ya. Kalau sampean punya niat bekerja di negara Hong Kong, persiapkan 2 itu ya, karena ketika sampean nggak punya mental, nggak punya bahasa, ujung-ujungan sampean pulang. Tapi kalau sampean nggak niat untuk bekerja negara Hong Kong atau ke negara manapun, nggak usah berangkat mbak ya. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya keluarga Anda yang buat jaminan sampean untuk kembali. Kalau sampean belum bisa membayar biaya penempatan, ini yang bertanggung jawab adalah orang rumah Anda. Jadi bagi adik-adik, jangan berani berangkat ke luar negeri kalau sampean nggak ada niat untuk bekerja dengan tekad. Tapi kalau nggak ada tekad, ojo berangkat ya dek, tenan. Karena nanti nyusahin orang rumah, nggak hanya nyusahin sampean orang rumah itu loh, susah ya. Jadi niatnya pengen bantu keluarga, nantinya malah jatuhnya nyusahin keluarga. Betul. Gitu. Jadi niatnya dulu ditata, kalau perlu cari info-info dulu di sana tuh kenyataannya seperti apa. Jangan dilihat kisah suksesnya, jangan dilihat seneng-senengnya, fotonya profil, bagus di sini, jalan-jalan Bangga ke sana. Indonesia. Karena mereka cuma memperlihatkan yang enjoy-enjoynya. Mereka nggak mungkin ngeliatin pas bersihin taman, dimarahi pas ngepel, pas bersihin kamar mandi, pas jemur, pas panas-panasnya, nyuci mobil di kala capek. Mereka nggak akan nunjukin itu. Yang mereka tunjukkan adalah pas hari Minggu, liburan, ke Makau lah, nge-mall lah, kuliner, ngabisin uang, belanja, jalan-jalan ke sana, foto di semua sudut. Ya itu. Oke. Itu sih menurut teman-teman, dipikir-pikir lagi ya teman-teman. Terima kasih. Oke, semoga dengan reaction video depan tadi sedikit penjelasan dari Mbak Lina ya, semoga ini bermanfaat buat kawan semuanya. Dan tunggu podcast selanjutnya, kita bakal membahas lebih detail lagi pengalaman tentang Mbak Lina ini, dan tentu kita bakal bertemu beberapa kali ya untuk membahas apapun itu, permasalahan apapun itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Dengan penjelasan ini, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.